Assalamualaikum, hari ini aku lagi pengen bahas tentang perempuan. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan di video ini adalah kata-kata yang baik. Tapi kalau ada kesalahan kata, kalian juga harus bantu aku buat mengkoreksi yang salah. Karena aku teringat juga sama kata-kata salah satu ustadz bahwa semua orang adalah pembelajar. Bicara tentang perempuan, mungkin kalimat pembuka pertama yang aku awali adalah tentang arti seorang perempuan di mata aku. Jadi aku punya pendapat ya, bagi aku sendiri arti perempuan itu adalah masa depan. Karena dari rahim perempuanlah lahir seorang anak, yang nantinya anak-anak itulah yang dititip berbagai ilmu, harapan, kenangan, dan hal istimewa lainnya untuk masa depan yang nantinya mungkin gak bakal dirasakan sama kita-kita yang hidup sebelumnya. Ya singkatnya, kata John F. Kennedy pernah bilang, anak-anak itu adalah pesan yang kita kirimkan ke masa yang mungkin gak akan kita temui. Karena kita tahu juga kan, manusia itu punya batas usia hidup di sini, di dunia yang sekarang ini kita pijak. Kalau laki-laki kebanyakan itu kan lebih mengutamakan menggunakan logikanya. Nah kalau perempuan dia lebih mengutamakan menggunakan perasaannya. Jadi wajar aja kalau perempuan itu mudah menangis. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang perempuan gampang sekali menangis itu bukan karena dia cengeng, bukan karena mudah sekali berkecil hati, tapi karena perempuan itu sebenarnya lebih peka perasaannya dibanding laki-laki nih. Jadi dari situlah perempuan itu jauh lebih mudah menangis daripada laki-laki. Ya itulah mengapa mungkin Allah itu menitipkan anak di rahim perempuan, karena perempuan mengutamakan perasaannya. Perempuan adalah sosok yang paling baik untuk merawat bayinya. Tapi ada satu hal juga yang aku pikirkan tentang perempuan, termasuk ini sih berdasarkan pengalaman hidup aku juga sebagai perempuan. Perempuan itu memang selalu menggunakan perasaannya dalam hal apapun itu. Tapi ketika dia mengungkapkan sedihnya nih, dia mengungkapkan masalahnya atau mungkin mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, itu suka nggak sanggup. Jadi menurut aku tuh perempuan itu suka nggak ada nyali buat ngungkapin hal itu. Ya walaupun ada juga perempuan yang punya nyali ya dalam hal itu juga. Ya itulah perempuan ya kan, dia juga mudah menyembunyikan sedihnya. Sebagian perempuan itu bisa dibilang takut berurai air mata ketika perempuan ini mengutarakan sedihnya, mengutarakan masalahnya di hadapan lawan bicaranya ini. Terus selain itu perlu diketahui juga kalau sebenarnya mood perempuan itu lebih mudah berubah daripada moodnya laki-laki. Kalau sedih gitu kan suka perempuan ini memendam sendirian gitu, rata-rata sih. Terus menurut aku juga perempuan itu tingkat kekepoannya itu jauh lebih tinggi, atau tingkat penasarannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Maaf ya laki-laki. Kalau dari meme yang udah beredar ada tuh, sering ada tulisan perempuan adalah makhluk yang sangat kepo. Entah emang bener apa enggak, tapi menurut aku ya emang lebih kepo sih perempuan ini daripada laki-laki. Contoh kecilnya gini nih, misalnya di dalam pertemanan nih ada perempuan, ada laki-laki ya kan. Waktu mereka ketemu, ketika si perempuan ini lagi sedih, lagi bersedih gitu ya, sebagian laki-laki tadi tuh biasanya nanggepinnya, seringnya tuh nggak mau nanya sedihnya itu karena masalah apa.
Yang dia lakukan biasanya laki-laki itu langsung kayak nenangin gitu kan, udah gitu sambil bilang udah kamu sabar gitu. Tapi kalau yang nanggepinnya itu perempuan itu beda lagi. Perempuan itu emang jauh lebih kepo lah kalau menurut aku. Pasti dia ketika ada temennya yang sedih, pasti dia nanya nih, contohnya, ayo ceritain dari awal kenapa sedih gitu. Ya kalau bisa penyebabnya diceritakan secara detail gitu kan, kalau pengennya sih gitu. Biasa aku sendiri sih gitu sama teman aku, kalau teman aku lagi sedih pasti nanyanya sedetail itu, nanya penyebabnya gitu. Misalnya si temennya udah nyeritain pun tetep ada lagi tuh yang dikorek-korek, yang digali, yang ditanyain. Nah biasanya seringnya gitu. Tapi mohon maaf nih ya kalau pendapatku salah. Jadi kalau mau koreksi ya silakan koreksi aja ntar. Terus nih, dan wanita itu bisa dibilang mohon maaf pembohong yang lebih baik daripada laki-laki. Maaf kalau soal bohong, pasti semua orang kayaknya pernah berbohong ya kan. Aku pun juga pernah berbohong. Kalau dipikir-pikir secara logika, kalau ada orang yang bilang seumur hidup aku tuh nggak pernah berbohong, rasanya itu tuh kayak apa ya, kayak nggak mungkin aja sih, kayak mustahil ada manusia yang sama sekali nggak pernah berbohong. Nggak tahu sih, itu menurut aku pribadi. Tapi kalau menurut kalian ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Jadi maksud aku bohong di sini tuh adalah contohnya gini. Kayak cewek nih buat story WA ya kan, yang galau, terus direply tuh sama temennya. Misalnya temennya nanya, kamu lagi sedih ya? Sedihnya kenapa? Gitu kan ditanya. Terus sering tuh cewek-cewek bilang, nggak apa-apa kok, aku nggak sedih gitu. Nah padahal dia tuh sebenarnya lagi sedih gitu. Atau enggak kalau lagi keciduk nih, matanya merah atau bengkak ya kan, habis nangis gitu kan. Kalau ditanya, habis nangis ya? Kadang suka bohong, jawabnya malah, enggak habis bangun tidur. Padahal habis nangis. Kayaknya aku pernah gitulah. Nah kadang lucunya lagi nih, perempuan itu sebenarnya gampang kali mendeteksi kebohongan. Misalnya nih dia punya pasangan, nah dia tuh tahu nih, instingnya kuat bahwa pasangannya ini lagi berbohong sama dia. Cuman perempuan ini kadang suka pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu gitu. Dia tahu seseorang itu lagi bohong sama dia, cuman dia tuh kayak lagi malas aja ngebahasnya gitu, kayak memperpanjang itu gitu. Ya mungkin itu bisa dibilang bagian aneh ya dari perempuan. Walaupun nggak semuanya kayak gitu sebenarnya, cuman ya bisa dibilang apa ya, rata-rata kali ya. Dan ada pesan aku buat semua laki-laki yang lagi nonton video ini, juga sesama perempuan, harus lebih ekstra sabar menghadapi perempuan, harus lebih lembut sama perempuan, karena ya beginilah perempuan gitu kan, dia beda sama laki-laki yang mengutamakan menggunakan logikanya, sedangkan perempuan ini lebih mengutamakan menggunakan perasaannya gitu. Ya yang paling penting emang laki-laki tuh harus bisa menjaga perempuan, karena kita tahu sendiri, nggak bisa dipungkiri lagi perempuan itu fisiknya lebih lemah daripada laki-laki. Jadi laki-laki tuh harus bisa menjaga lisan, perempuan pun juga gitu, ketika bicara dengan siapapun lah ya kan, harus bisa ngelindungi, atau laki-laki nih harus bisa ngelindungi, harus bisa ngebentengin perempuan dari bahaya di sekitarnya atau hal apapun itu. Ya sama kayak kamu-kamu yang menjaga ibumu, jaga adik perempuanmu, jaga istrimu, atau jaga sahabat-sahabatmu gitu. Juga yang paling penting, perempuan ini harus sering-sering mendapat nasihat perihal agama, karena perempuan itu bisa dibilang, mohon maaf, sumber fitnah terbesar. Nah kalau dibiarkan, perempuan ini tuh mudah kali terbuai dengan arus zaman yang mungkin ada yang menyesatkan gitu. Jadi kalau perempuan ini udah ngedapetin didikan dengan syariat, dengan yang baik, dia bakal menjadi lebih baik dari perhiasan dunia gitu. Dan cerita hari ini mengenai perempuan, aku bakal tutup dengan salah satu ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah bilang, wanita itu pencemburu, maka
ada baiknya jangan menceritakan kelebihan perempuan lain di hadapannya, meskipun hanya sekedar gurauan. Dan makasih buat kedan-kedan semuanya yang gak tahu arti kedan. Kedan itu artinya kawan. Makasih buat semuanya yang udah dengerin video aku hari ini. Kalau ada salah kata aku minta maaf ya. Kalau mau dikoreksi juga boleh, silahkan. Karena pastinya aku juga butuh koreksi, tapi mudah-mudahan kata-kata aku ini ya bisa bermanfaat lah buat yang nonton. Yang mau koreksi kalau kata-kata aku ada yang salah atau mau nambahin juga boleh, kalian boleh komen di bawah dengan bahasa yang sopan. Assalamualaikum.